Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga semuanya ada dalam kesehatan lahir dan juga batin. Di video kali ini kita akan memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP full track atau full lintasan menggunakan video udara. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini. Kemudian apabila suka silahkan like, ataupun juga kalau perlu share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih Anda sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video itu dari awal sampai akhir ya sahabat semua, agar tidak ketinggalan informasi dan juga agar tidak gagal paham. Baik, terima kasih yang sudah subscribe dan yang penonton setia channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau bukan karena sahabat semua, channel ini tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Baik sahabat semua, apabila sahabat diantaranya mungkin belum ada yang melihat kemarin ya, sehabis dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama dari sambungan tikungan 1 menuju tikungan yang kelima. Yang belum sempat melihat di sore kemarin, silahkan ya. Ini video saya ambil kemarin sore. Namun bagi sahabat semua yang sudah menontonnya atau melihatnya kemarin, silahkan tidak apa-apa di close saja videonya. Namun mungkin masih banyak sahabat semua yang belum sempat melihat kondisi kemarin sore, bahwa ini video diambil sore menjelang para pekerja berhenti. Nah, inilah sahabat semua hasil pengaspalan untuk tikungan yang kedua dan tikungan yang ketiga, keempat, sampai ke tikungan kelima, bahkan hampir tikungan keenam. Kita lihat di sini sangat mulus sekali ya. Sepertinya kelihatannya kecil sahabat semua, padahal ini lebarnya 15 meter. Ini 15 meter sahabat lebarnya. Nah, kalau kita perhatikan orang saja kecil banget kan. Tuh, jadi muat beberapa dump truck ini kalau berderet berjajar. Ini luas sekali sahabat. Ini sepertinya kecil ini, tetapi luas. Ini merupakan pengaspalan tahap yang pertama ya. Sekali lagi, ini merupakan pengaspalan tahap yang pertama dan akan ada 2 tahap pengaspalan lagi. Dimana kita ketahui untuk pengaspalan di sirkuit itu dilakukan dengan 3 tahap ya. Dan ini adalah merupakan tahap yang pertama, yaitu AC base. Dan untuk tahap yang kedua dan ketiga, apalagi nanti ketiga ACWC, jadi tidak boleh terputus. Sekali lagi sahabat semua, untuk pengaspalan yang pertama ini jadi boleh disambung-sambung. Misalkan sekarang sepertinya dari tikungan ke-1 sampai ke tikungan ke-5, nanti dari tikungan ke-5 sampai tikungan ke-7, bahkan kemarin juga di tikungan ke-9 sampai tikungan ke-10 bisa dilakukan pengaspalan, tidak apa-apa. Namun ketika nanti pengaspalan yang terakhir sahabat semua untuk ACWC, jadi tidak boleh terputus, harus tersambung, harus continue, tidak boleh berhenti. Contoh, sekarang melakukan pengaspalan tahap yang terakhir dimulai dari trek lurus atau dari ujung tikungan ke-17, tikungan terakhir. Nah, dari mulai itu sampai ke ujung tikungan 17 lagi atau sampai ke trek lurus lagi tidak boleh terhenti ya. Bahkan nanti untuk pengaspalan tahap yang ketiga itu ada rumornya dilakukan 3 kali 24 jam non-stop. Ada juga yang mengatakan 2 kali 24 jam non-stop. Bahkan ada 5 AMP nanti yo, alat penghasil aspal atau alat penghasil hot mix yang sering kita lihat di pinggir di trek lurus sebelah kiri yang berwarna kuning itu, yang menghasilkan aspal dan hot mix. Nah, itu nanti ketika pengaspalan katanya menurut berita ya,
akan ada 5 AMP. Jadi yang satu standby, yang 4 jalan terus. Jadi yang satu mungkin sebagai cadangan apabila yang satu rusak begitu ya. Nah itu menurut kabar. Namun nanti benar atau tidaknya kita lihat saja, karena mendapatkan informasi yang mendapatkan informasi yang sangat valid itu sangat susah sahabat semua ya. Karena ya kita di sini bukan siapa-siapalah ya. Hanya kita meliput saja keadaan atau realita di lapangan. Masalah teknik, masalah apa-apa kita bukan haknya ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi nanti pengaspalan itu dilakukan secara kontinu dan terus menerus hingga ke awal tadi pengaspalan. Dimaksudkan untuk apa? Karena untuk menjaga kualitas aspal dan juga agar tidak ada sambungan. Memang itu adalah persyaratan atau peraturannya membuat sirkuit. Jadi tidak seperti pengaspalan membuat jalan-jalan biasa. Nah demikianlah sahabat. Nah kemudian untuk selanjutnya ini tikungan yang ke-6 dan ke-7. Di sini masih belum ada pengerjaan di sisi kiri dan sisi kanan untuk penanaman rumput. Namun sepertinya dari titik tikungan yang ke-5 tadi, nah sekarang terus dilakukan pembenahan, penyempurnaan, pemadatan di main track sehingga akan sampai ke ujung pengaspalan di tikungan yang ke-9. Nah kalau ini adalah pembuatan retaining wall ya, pembuatan terusan pembatas atau sayap kiri kanan di tikungan yang ke-7, tepatnya di tunnel yang kedua. Nah jadi nanti sepertinya akan dilakukan pengaspalan dari tikungan yang ke-5 itu langsung sampai ke tikungan yang ke-7, ke-8, bahkan sampai ke tikungan yang ke-9. Nah untuk penyambung ini, nah jadi nanti mudah-mudahan dari tikungan 5 itu sampai ke tikungan yang ke-9 ini untuk menyambung dari pengaspalan sebelumnya di tikungan ke-9 hingga menyampai di antara tikungan ke-10 dan ke-11. Nah sampai di sini kemarin sahabat ya, pengaspalan untuk tahap yang pertama sampai di antara tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Kemudian di sini sudah terlihat penghamparan kerikil-kerikil halus untuk gravel, dan juga di sini di tikungan yang ke-12 sahabat semua masih belum dilakukan penanaman rumput kembali. Hanya ada rumput yang kemarin sudah ditanam ya, sepertinya ditunda dulu itu. Nah kemudian di sini sudah dihamparkan kerikil-kerikil halus di area gravel, namun sedikit lagi di sebelah kanan, bahkan di sini masih ada bekas galian sepertinya sahabat. Nah di sini adalah tikungan yang ke-13. Ini tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Di sini sudah cukup rata untuk main tracknya ya, sudah cukup rata untuk main tracknya. Nah ini sebelah kanan kenapa nggak dilakukan pemasangan drainase hauraton? Karena belokan ke kiri, miringnya ke kiri ya. Jadi sebelah kanan itu tidak usah dipasang drainase hauraton karena air sudah tumpah ke kiri, sudah mengalir ke kiri. Jadi sebelah kanan itu tidak perlu dipasang drainase hauraton. Nah kemudian di sini di area gravel di tikungan ke-15 menuju tikungan ke-16 kita lihat masih pembasangan drainase wis beton ya. Baru disimpan, baru dimasukkan ke galian, ini belum ditimbun ya, belum ditimbun. Nah di sini di area gravel, di sini tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16 untuk penyempurnaan di bagian area gravel. Namun sepertinya kemarin sudah begitu rata, bongkar lagi karena penggalian drainase, ditutup lagi, ada lagi bongkar di sini. Jadi sepertinya sudah beres acak-acakan lagi, sudah beres acak-acakan lagi. Tapi memang ya pengerjaannya harus seperti itu ya. Seperti itulah pengerjaannya. Kalau kita mungkin tidak begitu tahu, kenapa sih begini kok nggak sekalian, kenapa sih begini kok nggak seperti itu, ya mungkin kita nggak tahu. Mereka lah yang akan lebih tahu ya tentang
bagaimana tata cara pembangunan yang baik dan benar sesuai prosedur. Tiba di ujung video sahabat, demikianlah video kali ini saya sampaikan dan saya berikan untuk sahabat semua. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video saya nanti siang untuk update terbaru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.